Shalom para pemirsa Gajah TV yang dikasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya hambanya Purnomo dalam acara Penerang Hati yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Gajah TV. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ajak saudara satukan hati, satukan pikiran, dan amat teristimewa satukan roh saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat belajar bersama-sama firman Tuhan dan memberkati saudara dan saya. Puji syukur kepadamu kami naikkan kepada Engkau ya Bapa, atas segala kasih karunia-Mu yang sudah Engkau limpahkan sepanjang minggu ini ya Tuhan, baik kesehatan, berkat-berkat yang luar biasa yang sudah kami terima, yang kami alami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tiba saatnya kami sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti dan mampu melakukan sebagian daripada firman-Mu. Pagari kami dengan para malaikat-Mu ya Tuhan, sehingga tidak ada satu kata pun, satu ayat pun yang sia-sia, tetapi memberkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah sambut firman-Mu dan kami duduk membuka hati. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sharing pada saat ini saya akan beri judul yang singkat, skala prioritas. Sekali lagi judulnya adalah skala prioritas. Skala itu ukuran atau perbandingan. Kalau saudara melihat di televisi ada gempa bumi skala Richter 5,7, itu artinya kekuatan gempanya adalah 5,7 skala Richter. Atau juga saudara melihat sebuah peta biasanya ditulis 1 banding sekian 500.000 atau 1 dibanding 1 juta, itu artinya skala perbandingan ya saudara. Setiap orang harus punya skala prioritas ya. Tanpa prioritas hidup seseorang pasti kacau. Seseorang itu harus diutamakan dulu apa yang diprioritaskan dulu, sebab tanpa prioritas semuanya akan kacau. Saudara, ayat emas pada saat ini saya bawa saudara di dalam 1 Tawarik 22. Saudara baca di rumah mulai ayat 2 sampai 19. Perikopnya adalah mengenai Daud diberi firman untuk membuat sebuah bangunan, yaitu Bait Suci. Tetapi di sini saudara, untuk menyingkat waktu, saya akan baca mulai ayat 8 saja sampai 19. Saudara simak dengan cepat, saya akan baca. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kutumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Ini artinya saudara menyangkut Daud. Daud sebetulnya sudah dipersiapkan Allah untuk mendirikan Bait Suci, tetapi karena Daud seringkali melakukan peperangan dan menimbulkan pertumpahan darah yang banyak, tetapi akhirnya Allah memilih anaknya Salomo saudara. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya daripada segala musuhnya di sekelilingnya. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahtanya kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintahan atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan, yaitu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang, ya tidak terukur lagi saking banyaknya saudara. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan, emas, perak, tembaga, besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau.
Dan Daud memberikan perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberikan bantuan kepada Salomo anaknya. Katanya, saudara perhatikan ayat yang terakhir 18-19, saudara. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu di segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk kepada Tuhan dan kepada umatnya. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 19, ayat yang terakhir adalah emas kita, ya, ayat emas kita. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Prioritas kerja daripada Daud adalah terletak di dalam ayat yang 19. Maka sekarang arahkanlah hatimu dan jiwamu kepada Tuhan untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada sedikit ilustrasi, ya, kisah ini sangat sederhana sekali, mungkin saudara bisa saya bawa. Ada seorang mahasiswa, saudara, ya, anak saya juga mahasiswa, dia membuka laptop, ya, sekali lagi anak sekarang ini kalau membuka laptop, membuka HP itu berjam-jam kuat, saudara, tetapi kalau disuruh belajar sulitnya setengah mati. Anak muda ini membuka laptop untuk mengerjakan tugas. Ia pun membuka situs-situs yang mendukung, ya, tugasnya di internet. Sekarang banyak mahasiswa mau mencari ilmu tambahan lagi melalui internet dan sebagainya. Tetapi ketika muncul iklan film yang belum pernah dilihatnya, ia mengunduh dan menonton film itu sehingga larut malam, saudara, akhirnya lupa belajar. Sementara itu tugasnya belum selesai dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda, ya, dengan Daud. Daud diberi firman Tuhan, kamu akan mendirikan bait suci, ya, karena Daud, ya, sebelumnya dia seringkali melakukan pertumpahan darah, peperangan dan sebagainya. Akhirnya Allah memilih untuk membuat bait suci, dipilihlah Nabi Salomo atau anak daripada Daud. Ya, saudara dikasihi Tuhan, sangat berbeda. Mahasiswa tadi inginnya belajar, membuka laptop, membuka internet untuk memperoleh ilmu tambahan. Tapi karena sesuatu hal dia melihat iklan daripada film tersebut, akhirnya dia tertarik dan bahkan sampai larut malam dia melihat film tersebut, diunduhnya, dia lupa mengerjakan soal dan sebagainya. Saudara, Daud berbeda. Daud tetap memprioritaskan, yang pertama yang dia prioritaskan adalah firman Tuhan, yaitu dia diberi pesan untuk membangun bait suci. Yang kedua, mempersiapkan diri Salomo, yaitu sebagai anaknya. Meskipun ia hanya membantu Salomo, saudara, anaknya, Daud mempersiapkan banyak hal dengan baik. Yang pertama, saudara, firman yang telah Daud terima itu menjadi satu prinsip, ya, satu prinsip hidup bagi seluruh tindakannya. Tindakan Daud untuk menyiapkan pembuatan bait suci tersebut. Yang kedua, saudara, Daud menyiapkan pribadi daripada Salomo agar Salomo taat kepada Allah, setia kepada Allah, tunduk akan segala perintah-perintah yang Allah berikan kepada Daud dan Salomo. Di sini Daud menempati prioritas yang utama, yaitu mendahulukan dulu firman Tuhan. Yang kedua, mempersiapkan diri pribadi Salomo. Yang ketiga, baru mempersiapkan materialnya dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Daud berbicara mewakili Allah, memberikan pesan-pesan yang dia terima dari Allah kepada putranya Salomo. Ya, sesudah kedua hal tersebut, firman Tuhan dan pribadi Salomo, barulah ketiga menyediakan semua material, baik itu emas, tembaga, kayu dan sebagainya, juga pekerja-pekerja. Di dalam hidup ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita telah menempatkan prioritas yang bagaimana yang saudara dan saya harus kerjakan. Prioritas yang benar, prioritas yang utama, prioritas yang saudara ambil, ya, dengan menjadikan kebenaran firman Tuhan
itu sebagai prioritas dan dasar dari segala sesuatu yang saudara saya lakukan. Pastikan saudara hidupnya selalu dipimpin oleh firman Tuhan tersebut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita selalu menempatkan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan di atas segalanya? Saudara, prioritas kita apa? Ketaatan kita kepada Tuhan apakah menjadi satu prioritas saudara dan saya? Ya, saudara, berikutnya, apakah kita selalu menjaga fokus kita, utama kita, prioritas tujuan kita hidup kepada kemuliaan nama Tuhan? Suatu kali ketika saya ditanya, apa sih tujuan hidupmu Pak Pur? Ya, ditanya seorang hamba Tuhan. Akhirnya saya jawab, berkali-kali dengan argumentasi, dengan alasan dan sebagainya. Intinya saudara, semuanya dia hamba Tuhan mengatakan kepada saya, biarlah semua pekerjaan apapun yang Pak Purnomo kerjakan dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik saudara, waktu itu saya memang masih remaja, saya belum mengerti. Setelah saya mengerti, memang benar semua. Saudara, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara melangkah, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia yang memberikan kasih karunia yang luar biasa, menyelamatkan kita, memberikan jaminan hidup kita kekal di surga nanti, saudara. Saudara, biarlah apapun yang saudara dan saya lakukan, apapun yang saudara kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah senantiasa, karena dunia ini akan selalu menggoda saudara dan saya, sehingga fokus utama saudara, skala prioritas saudara, ya, menjadi membias, terpecah saudara, tidak fokus lagi, tidak prioritas lagi, ya, daripada kita memprioritaskan rohani kita kepada Tuhan. Hati-hati saudara, banyak masalah, banyak iming-iming, banyak kesenangan duniawi yang membuat saudara membiaskan prioritas saudara kepada Yesus Kristus. Tetapi saat ini saudara, melalui media ini saya himbau, tetap skala prioritas saudara untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk taat kepada Dia, taat kepada firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, prioritas apa saja yang saudara dan saya harus lakukan, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya hendaknya memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, saudara, prioritas apa yang saudara ambil? Ya, saudara, saya beri contoh. Ada prioritas yang salah, ya. Contohnya adalah prioritas orang Saduki dan Farisi, bahkan ahli Taurat, orang Yahudi pun prioritas utama yaitu menggagalkan karya daripada Yesus Kristus. Terutama orang Yahudi, dia ingin membunuh sang juru selamat tersebut, ya. Kalau orang Saduki, orang Farisi, prioritasnya adalah selalu mencari kesalahan demi kesalahan daripada Yesus Kristus, ya. Kalau Yesus Kristus sedang khotbah di bait suci, orang Farisi, orang Saduki, bahkan ahli-ahli Taurat, orang Yahudi selalu mencari kesalahan daripada sang juru selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, alhasil mereka selalu menemukan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus Kristus untuk menjatuhkan, yang bahkan membuat orang-orang supaya tidak percaya kepada Dia. Tapi puji nama Tuhan, Allah kita, Yesus kita yang luar biasa selalu dapat memberikan jawaban demi jawaban yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu skala prioritas apa saudara. Waktu saudara datang menghadiri ibadah seperti hari Minggu, saudara, prioritas saudara apa? Saudara mungkin berprioritas mencari firman Tuhan. Apakah saudara berprioritas mencari nama hamba Tuhan yang tenar atau pengkhotbah yang luar biasa? Saudara, saya tidak tahu motivasi saudara, prioritas saudara apa. Ada loh saudara yang saya amati, ya, seringkali saya bersama teman-teman dan sebagainya, seringkali ada teman-teman yang usil saudara, ya, mungkin dari rumah prioritas kerjanya hanya meneropong si pengkhotbahnya siapa, kalau khotbahnya itu bagaimana, mengkritik dan sebagainya. Ada yang menghitung kata Allah itu dihitung sekian kali, tidak pakai nama Yesus dan sebagainya. Ada saudara, banyak, karena jemaat banyak luar biasa, ya. Di situ prioritasnya mencari dan mencari kesalahan dari pengkhotbah tersebut, saudara. Ada, ya, mungkin
saya tidak perlu sebutkan, tetapi saudara sendiri yang tahu prioritas apa, mulai dari rumah pergi ke ibadah itu apa yang saudara prioritaskan. Saudara, saya himbau saudara, kalau ibadah prioritaskan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kita boleh meroleh firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan saudara, memberkati saudara. Ya saudara, jangan lihat siapa yang berbicara dan sebagainya, pengkhotbah tenar ataupun tidak, tetapi saudara, kalau saya pribadi, siapapun itu pastornya, siapapun itu pengkhotbahnya, saya lihat biar firman yang logos itu menjadi rema di dalam kehidupan saya. Itulah yang saya prioritaskan saudara. Puji-pujian, penyembahan kita juga prioritaskan supaya kita menarik hadirat Allah, hadirat daripada Roh Kudus itu datang melawat saudara dan saya. Dan pastikan saudara pulang tidak membawa kekecewaan, saudara pulang tidak membawakan kegagalan, tetapi saudara pulang mendapatkan jawaban demi jawaban. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengerti, saudara juga tidak tahu prioritas apa yang saudara sekarang menjadi prioritas hidupan saudara, tetapi saudara pastikan cari kerajaan Allah beserta segala-galanya ya. Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Apa saudara ditambahkan? Mungkin saudara sudah minta kesembuhan, sudah minta kesehatan, ditambahkan, dipulihkan kesehatan yang bagus, bahkan saudara diberkati, dan diberkati. Puji nama Tuhan. Tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan pada saat ini. Skala prioritas hidup saudara apa? Saudara sendiri yang menentukan, dan saudara sendiri yang mendapatkan hasilnya saudara. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali berdoa supaya firman Tuhan yang pendek ini, ayat demi ayat, contoh-contoh ini semuanya memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala kasih karuniamu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami, apa yang tidak menjadi skala prioritas mungkin di saat kami beribadah, memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Skala prioritas kami mencari kesalahan orang lain. Tuhan, ajarilah pada saat ini untuk sekali lagi Tuhan fokus kepada Engkau, fokus kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan firman dan hadirat Allah sendiri menjadi berkat bagi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tidak tahu satu persatu apapun yang diperlukan, apapun yang didoakan kepada seluruh pemirsa Gajah TV yang Kau kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, belas kasihan-Mu menilik mereka satu persatu. Ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit apapun. Tuhan, berkati mereka yang kekurangan. Mungkin saat-saat ini Tuhan, mereka perlu dalam bentuk keuangan Tuhan untuk menyekolahkan, melanjutkan studinya anak-anak mereka. Engkau cukupkan Tuhan, bahkan Engkau limpahkan ya Bapa. Apapun yang jadi pergumulannya saat ini juga Engkau jawab di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami yang tercinta, dari pimpinan yang tertinggi sampai terendah, semuanya Tuhan Engkau berikan kesehatan, hikmat, marifat, akal, budi, membawa bangsa ini lebih baik lagi ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Demikian juga pemilik Gajah TV bersama kru, karyawan semuanya Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang daripada Engkau, dan senantiasa nama Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan kami sudah terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di TV kesayangan Anda, Gajah TV. Tuhan Yesus memberkati.